warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, kami dari kelompok 3 hari ini akan menyampaikan presentasi tentang 3 jurnal yang sangat menarik dan saling berhubungan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Devena Jiko dengan NIM 2403045023 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Nah, apa aja sih yang kita bahas? Yuk simak! Jurnal pertama akan dibawakan oleh Shiva dengan judul Penerapan Teori Graf pada Jaringan Komputer dengan Algoritma Kruskal yang membahas bagaimana teori graf itu membantu mengoptimalkan jaringan komputer. Nah, selanjutnya itu ada jurnal kedua yang akan dibawakan oleh Nabila berjudul Implementasi Metode Algoritma K-means Clustering pada toko Edelweiss yang menunjukkan bagaimana clustering ini bisa digunakan untuk manajemen stok di dunia bisnis. Kemudian saya sendiri akan membawakan jurnal ketiga yaitu Analisis Aplikasi dan Penerapan Matematika pada Ilmu Ekonomi, Fungsi Permintaan dan Penawaran yang akan mengulas peran matematika dalam menentukan keseimbangan pasar. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dari ketiga jurnal ini yang akan disampaikan oleh Faiza untuk merangkum semuanya. Yuk langsung aja kita mulai, semoga bermanfaat dan menyenangkan buat kita semua. Selamat menonton ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nur Fauzia dengan NIM 2403045036. Di sini saya akan sedikit menjelaskan jurnal yang sudah saya baca dan direview. Jadi, jurnal dengan judul Penerapan Teori Graf pada Jaringan Komputer dengan Algoritma Kruskal yang ditulis oleh Fajar Mahardika membahas tentang penerapan teori matematika yaitu teori graf. Teori graf merupakan cabang matematika yang salah satu kegunaannya untuk merancang dan mengoptimalkan jaringan komputer. Nah, di sini fokus utamanya adalah penggunaan algoritma Kruskal yang merupakan metode dari konsep minimum spanning tree atau MST. Nah, berdasarkan jurnalnya, terdapat contoh kasus yang dimana dalam perancangan jaringan komputer, kabel itu seringkali tidak efisien karena dilakukan secara manual tanpa perhitungan yang optimal. Nah, hal ini menyebabkan adanya peningkatan biaya dan penggunaan material yang berlebihan. Nah, jadi bagaimana sih cara penyelesaiannya itu? Jadi yang pertama, jaringan komputer dimodelkan sebagai graf, di mana perangkat seperti komputer, hub, dan router adalah simpul atau node, dan kabel yang menghubungkannya adalah sisi atau edge, dan bobot adalah panjang kabelnya. Nah, dari sini dapat diperoleh tabel simpul dan bobot grafnya yang merupakan data awal dari tanpa algoritma Kruskal. Yang total panjang kabelnya adalah 120,91 meter. Lalu yang kedua, dengan menggunakan algoritma Kruskal untuk mencari jalur terpendek atau minimum spanning tree atau MST yang menghubungkan semua perangkat dengan panjang kabel minimum. Dari sini dapat diperoleh tabel simpul dan bobot graf menggunakan algoritma Kruskal yang dimana panjang kabelnya adalah 10,05 meter yang menghasilkan efisiensi hingga 91,7%. Nah, berdasarkan penyelesaian dan hasilnya, penerapan algoritma Kruskal ini berhasil membuat desain jaringan menjadi lebih hemat biaya dan efisien serta menunjukkan bahwa teori matematika dapat memberikan solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan teknologi komputer. Selain pada jaringan komputer, teori graf dengan algoritma minimum spanning tree atau MST seperti Kruskal dapat juga digunakan untuk berbagai permasalahan teknologi komputer lainnya, seperti sistem pada transportasi pintar yang digunakan untuk menentukan rute terpendek di area perkotaan yang memiliki banyak persimpangan. Nah, algoritma ini dapat membantu kendaraan otonom untuk menjangkau seluruh lokasi secara efisien, menghemat bahan bakar, dan juga waktu tempuh, serta mengurangi kemacetan. Nah, teori graf memberikan solusi sederhana namun efektif untuk mengoptimalkan rute transportasi. Sekian dari Halo, perkenalkan nama saya Nabila Arum dengan NIM 2403045022. Jadi kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Implementasi Metode Algoritma K-means Clustering pada toko Edelweiss. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih apa itu K-means Clustering sendiri. Jadi K-means Clustering sendiri adalah algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan ke dalam klaster berdasarkan karakteristiknya. Jadi K-means Clustering ini tuh termasuk ke dalam bidang matematika karena dia menggunakan konsep jarak, dan begitu dia mempunyai rumus, yaitu rumusnya sebagai berikut ini. Di dalam jurnal ini juga dibahas yaitu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh toko Edelweiss sendiri. Yang pertama, ada pengolahan data yang tidak optimal. Toko Edelweiss memiliki data penjualan yang sangat besar, namun data tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam stok barang dan pemantauan penjualan tersebut. Yang kedua, tidak ada sistem pengolahan yang efektif, sehingga toko Edelweiss ini belum menerapkan strategi marketing atau sistem persediaan yang baik. Proses pengolahan persediaan, pemantauan barang yang terjual masih dilakukan secara
manual yang berpotensi memunculkan kesalahan dan ketidakakuratan dalam pengolahan data tersebut. Yang ketiga, yaitu toko ini kesulitan dalam menentukan barang yang perlu ditingkatkan stoknya. Tanpa analis yang mendalam, toko ini tuh sulit untuk menentukan barang mana yang perlu di stok atau dikurangi stoknya berdasarkan data penjualan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, metode key man's clustering ini dapat membantu pihak toko dalam pengelompokan data berdasarkan kemiripan barang yang terjual, yaitu seperti mengelompokkan barang yang memiliki penjualan serupa, memudahkan analisis dan pengolahan stok, mengidentifikasi pola penjualan yang mungkin tidak terlihat sebelumnya, seperti barang yang sering terjual bersama atau barang dengan permintaan tinggi. Dan yang terakhir itu mungkin membantu membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam mengelola persediaan dan perencanaan strategi bisnis itu sendiri. Jadi dari jurnal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya penerapan metode key man's clustering pada toko AdWords telah membantu pihak toko dalam pengelompokan data penjualan barang itu sendiri. Dalam penerapannya, aplikasi ini menggunakan Visual Basic Net dan SQL Server sebagai database untuk menyimpan hasil pengolahannya. Proses di dalam aplikasinya juga melibatkan beberapa menu, diantaranya yaitu menu login, menu input, menu output data, laporan, dan menu utama yang memudahkan para pengguna untuk mengakses informasi penjualan dan laporan hasil clusternya sendiri. Aplikasi ini juga memberikan informasi yang lebih struktur, efisien mengenai penjualan, membantu pihak toko dalam merancang strategi bisnis dan pengolahan stok sendiri. Dengan demikian, algoritma key man's clustering membantu toko AdWords dalam memanfaatkan data penjualan secara optimal dan meningkatkan efisien operasional itu sendiri. Contoh lain yang dapat diambil dari implementasi penerapan metode algoritma key man's clustering ini sendiri adalah segmentasi pelanggan untuk pemasaran yang lebih efektif. Dalam kasus ini, sebuah perusahaan retail itu ingin meningkatkan strategi pemasaran dengan lebih memahami dari segmen-segmen pelanggan yang ada. Dengan menggunakan data transaksi pelanggan, perusahaan retail ini ingin mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa grup atau klaster berdasarkan pola pembelian dan karakteristik mereka. Data yang digunakan mencakup informasi seperti pengeluaran per pelanggan dalam periode tertentu, frekuensi pembelian pelanggan, kayak seperti berapa kali sih pelanggan bertransaksi dalam periode-periode tertentu. Yang terakhir tuh mungkin kategori produk yang sering dibeli oleh pelanggan. Contoh kasus ini, key man's cluster tuh digunakan untuk memisahkan pelanggan berdasarkan pola pembelian mereka, yang kemudian memungkinkan perusahaan retail untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Dalam contoh kasus ini, pemanfaatan konsep matematika seperti statistika, optimasi, dan aljabar linear memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efisien dan terarah untuk perusahaan retail ini sendiri. Sekian dari saya mengenai penjelasan jurnal metode algoritma key man's clustering pada toko AdWords. Hai, balik lagi bareng Jeko. Jadi, jurnal kali ini yang saya baca itu judulnya adalah Analisis Aplikasi dan Penerapan Matematika pada Ilmu Ekonomi, Fungsi Permintaan dan Penawaran. Di jurnal ini juga dibahas nih bagaimana sih teori matematika, khususnya fungsi linear, bisa membantu menyelesaikan persoalan di ekonomi. Tapi sebenarnya aplikasi ini nggak cuma buat ekonomi aja loh. Dalam bisnis dan teknologi komputer, teori ini juga sering banget dipakai. Nah, saya bakal kasih satu contoh yang ada di jurnal ini dan aplikasinya di dunia nyata itu kayak gimana. Nah, misalnya ada dua fungsi. Fungsi pertama itu adalah permintaan, berarti dia Q4. Kita ambil contoh nih, Q4 sama dengan 16 dikurang 4P. Nah, fungsi penawarannya QS sama dengan 2P dikurang 2 atau min 2. Nah, kita mau cari nih di mana sih Q4 sama dengan QS itu. Jadi, 16 dikurang 4P sama dengan 2P min 2. Di bawahnya ditulis lagi 16 tambah 2 sama dengan 4P ditambah 2P. Jadi dipindah tuh. Nah, jadi P sama dengan 3. Nah, setelah ketemu harga keseimbangan P sama dengan 3, kita masukkan ke salah satu fungsi. Misalnya fungsi permintaannya. Q4 sama dengan 16 min 4 dalam kurung 3 sama dengan 4. Ya, 4 dikali 3, 12. Kita dahulukan yang di dalam kurung dulu. Nah, jadi 16 dikurang 12 hasilnya 4. Jadi keseimbangan pasar itu terjadi saat harga P sama dengan 3 dan jumlah barang Q sama dengan 4. Dimana sih cara ini bisa diaplikasikan di dalam dunia bisnis ataupun teknologi? Kita ambil contoh ya. Misalnya kita ambil contoh bisnis dulu. Di bisnis itu atau di e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia, konsep itu sering banget dipakai buat menentukan harga diskon optimal. Jadi supaya barang itu tetap laku, tapi dia juga tetap untung gitu. Nah, kalau di contoh di teknologinya, kita pasti pernah pakai aplikasi Gojek, Grab, atau Uber mungkin, Maxim. Nah,
Mereka itu pakai model ini buat menghitung tarif layanan. Misalnya kita ambil contoh lagi hujan. Biasanya lagi hujan itu kita pengen banget pulang kan. Otomatis permintaan itu tinggi. Permintaan konsumen tinggi nih. Tapi jumlah driver sedikit karena jarang ada yang mau ambil nih kalau hujan. Nah, di situ otomatis harga itu naik. Sama kayak hukum ekonomi yang kita bahas tadi tuh. Jadi teori matematika itu seperti fungsi linear. Emang sederhana, tapi aplikasinya itu luar biasa. Kayak gitu guys contohnya di dunia bisnis dan teknologi. Mulai dari bisnis sampai teknologi komputer, matematika itu ternyata perlu ya guys. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Nadia Aulia dengan NIM 24030450060. Nah, di sini saya mau ngebahas tentang kesimpulan dari 3 jurnal yang udah dibahas tadi. Mulai dari jurnal pertama. Jurnal pertama itu ngebahas tentang teori graf atau lebih tepatnya algoritma krusial. Algoritma ini tuh dipakai buat komputer jadi lebih hemat kabel. Misalnya, komputernya ini butuh kabel yang panjang. Dia bisa dipotong tuh 10% kalau pakai algoritma ini. Selain buat komputer, ternyata algoritma ini tuh bisa kepake juga loh buat transportasi pintar, buat nyari rute tercepat biar lebih hemat bensin dan nggak macet. Nah, untuk jurnal kedua, dia tuh ngebahas tentang algoritma Key-Means Clustering pada toko Edelweiss. Toko ini tuh kan ngejual seragam keamanan, dan data penjualan mereka tuh banyak banget, dan mereka bingung ngaturnya. Akhirnya mereka pakailah Key-Means ini. Key-Means ini tuh ngebikin data mereka jadi lebih rapih dan gampang dianalisis. Jadinya mereka bisa ngatur stok barang mereka jadi lebih baik, dan tahu produk mana yang laris dan bikin strategi marketingnya lebih jitu. Nah, untuk jurnal ketiga itu ngomongin fungsi linear. Fungsi linear ini tuh simple. Dia tuh buat nentuin harga yang pas di e-commerce. Atau misalnya Gojek. Pas permintaan lagi naik, tarif otomatis naik juga kan. Jadi fungsi ini tuh bikin bisnis tuh lebih terorganisir dan efisien. Kesimpulan dari 3 jurnal ini, aku tuh belajar kalau matematika itu ternyata nggak cuma soal angka di kertas loh, tapi beneran bisa kepake di dunia nyata buat nyelesain masalah-masalah, mau bikin jaringan lebih efisien, ngatur data penjualan, atau mau ngatur harga di aplikasi. Ternyata semua tuh ada solusinya dengan teori matematika. Begitu dari saya. Sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi nggak cuma jadi tambahan informasi aja, tapi juga jadi inspirasi buat kalian semua. Ingat, matematika bukan cuma angka-angka, tapi juga solusi nyata untuk bisnis dan teknologi. Sebagai penutup, mari kita ingat, Nasrun minallah wa fatun qorib, fi sabil haq fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.